Dan alhamdulillah kita telah usai mengadakan acara di pesantren Al-Ittihad. Dan sekarang kita akan pulang ke Jakarta. Namun sebelumnya kita akan singgah ke pesantren Al-Musharrafah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara kita semalam berjalan dengan lancar dan sukses. Kesuksesannya itu karena semua narasumber hadir dan peserta yang hadir juga begitu banyak, ya, di luar dugaan kita. Saya lihat tadi malam ada hampir 20 mobil dan motor nggak terhitung, ada nggak saya hitung lupa. Selamat hari santri. Ada sedikit. Yuk.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mukarramun wal muhtaromun, para asatidz wal asatidzah, kakanda semuanya, wabil khusus Kiai Haji Daman Huri JK, Kiai Haji Muhammad Tafsir, Kiai Haji Endang Sobari, Kiai Haji Abdul Rosid, Kiai Haji Fauzi Bukhari, Kiai Haji Nurul Yakin, Kiai Haji Sambuari, Kiai Haji TB Masnun, Kiai Haji Shiron, Haji Jikum Rambi Rahman, Kiai Haji Sabdialani, dan para kiai sebelumnya, dan juga para nyai, ya terima kasih. Nyai Haja Kahayati, ya, Teh Upen, Teh Bian, Teh Dayang, Haji Putih, Bu Umi Jaman Daman Huri, dan semuanya ya, tidak saya sebutkan satu persatu. Oh iya, Umi Tafsir, Masya Allah, besar ya, pokoknya mudah terus. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita bertasakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di Kamis pagi ini teman-teman kemarin yang cukup sibuk, pertama ucapan terima kasih semuanya atas kehadirannya, atas kesediaannya berpartisipasi. Saya yakin semua karena mementingkan acara ini. Setiap orang itu punya kepentingan yang juga tidak kalah penting dengan acara ini, ya. Tadi malam juga ngobrol, alhamdulillah walaupun hadir sebentar, beberapa teman minta izin. Sebenarnya susah atau berat sekali untuk hadir, tapi karena acara ini penting, mereka upayakan. Umar Yadi jam Bada Isya itu masih di Tanjung Priok tadi malam, ngebut kecepatan luar biasa sekali. Di atas 100 kecepatannya lewat tol supaya cepat bisa ketemu sama kita. Telepon nama saya masih di Tanjung Priok. Alhamdulillah diusahakan sekali, alhamdulillah bisa sampai. Dan dia jam 10 pagi sekarang harus sudah di Cilegon. Jadi betapa pentingnya acara ini beliau mengupayakan, ya. Dan Ustadz Mustafa Bukiti juga harus balik karena subuhnya juga ada acara. Ustadz Baihaqi tadi subuh itu mesti ngistri di Mabes Cilangkap. Jadi tadi malam jam 2 berangkat langsung ke lokasi. Jadi beberapa teman yang hadir itu memang luar biasa sekali, ya. Walaupun acaranya subuh dikejar, mereka upayakan. Ustadz Helmi Jatnika, dan bahkan ini asal diketahui aja, Sohibul Bait Ustadz Kamali hari ini harus berangkat ke Lirboyo. Siogianya tadi pagi, tapi karena takriman sama kita, takziman, beliau menunda-nunda sampai jam 9. Kita baru pulang, baru beliau berangkat. Siogianya berangkat tuh jam 6 pagi ke Lirboyo. Nggak semuanya tahu. Tadi kita persiapan pulang, beliau juga persiapan berangkat. Dan di antara kita sendiri sebenarnya ada beberapa yang mungkin punya kegiatan hari ini. Di Kamis pagi ini punya kegiatan, tapi izin demi acara kita. Kesehatan lahir batin. Sekaligus juga kita doakan sahabat-sahabat kita yang telah tiada, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kekurangan dan kehilafannya dan diterima segala amal mudahnya. Dan juga kita doakan kita semuanya yang terus melakukan silaturahmi, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin. Ini kita doakan mudah-mudahan Al-Musyawarah terus eksis jaya, kiainya juga diberikan kesehatan lahir batin. Dan sebentar lagi beliau istrinya akan melahirkan, ya, karena sudah 7 bulan istrinya, ya, anak yang kelima, yang luar biasa. Istrinya angkatan berapa? Angkatan 30. Istrinya angkatan 30. Oh, ya. Ya, mari sama-sama kita baca Quran, baca Al-Fatihah. Ala hadirinya wa ala kulli katsuri wa ila hadil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih sekali lagi, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih buat semuanya, ibu-ibu yang sudah hadir, yang terus berpartisipasi, juga terutama Bapak. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan kalau nanti Lintas Aldar juga mengadakan
acara-acara berikutnya yang insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umur dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun yang saya hormati para kiai, para guru saya. Alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa berkumpul lagi di destinasi kita yang kedua di Pondok Pesantren Al-Musyawarah Pimpinan PNI Abdul Wahid Quds. Beliau adalah kalau saya lihat termasuk alumni paling muda yang memimpin pesantren ya, dari mungkin usia 25 tahunan ya. Ya adalah gitu. Ya, sampai saat ini 35. Enggak mulainya dulu. Oh mulainya ya? Iya, sekarang 35. Siap. Saya dari mulai usia muda, ya akhirnya yang termuda. Setahu saya dari 105 itu ya beliau yang paling muda dan eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Asyhadu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadratul mukarramin, siyadatul ulama wal fuqaha, wabil khusus para dewan kiai dan masyayikh Pondok Pesantren Darul Rahman. Di hadapan para kiai, saya tetaplah santri Darul Rahman. Sekilas saya masih teringat dulu diantar pulang oleh Kiai Haji Sobari. Ini juga wali kelas saya dulu. Juga dulu diantar pulang oleh Habib Tafsir, Kiai Muhammad Tafsir, dan rombongan keluarga Darul Rahman. Jadi pulang ke sini dititipkan langsung ke masyarakat. Alhamdulillah, kepada beliau-beliau itu kami senantiasa mendoakan, dan juga kepada para kiai yang mohon maaf tidak saya absen satu persatu, takut mengurangi rasa hikmat dan tazim saya kepada beliau-beliau semua. Tidak ada kalimat ucapan syukur dan takjub serta terharu sekali bahwa hari ini kami sebagai alumni Pondok Pesantren Darul Rahman mendapatkan kunjungan yang sangat istimewa, spesial sekali hari ini. Mohon maaf kalau tadi saya seragamnya seragam pulang dari pasar. Baru nurunin barang-barang udah datang. Saya di Darul Rahman Kiai itu atas petunjuk perintah guru saya di pesantren Salafiyah. Maunya ke Bogor karena pengennya ke Timur Tengah. Tapi kiai saya melarang, bahkan ngomongnya enggak itu kalau kamu masuk Bogor. Punten kayaknya punten. Waduh, saya stres itu. Kalau melihat mungkin saya stres, kiai saya manggil. Kiai saya sudah wafat. Kalau kamu benar-benar mau pindah, ada satu kiai yang saya kagumi betul. Kalau saya di sini ya jadi cecere lah. Kalau beliau itu singa, mungkin kalau di laut hiu katanya gitu. Kata saya siapa kata orangnya, besok mau datang. Nah datangnya itu waktu deklarasi PNU tahun 98. Datang. Itu namanya Kiai Syukur. Makanya dari situlah masuk ke Darul Rahman, dan alhamdulillah ya kalau dikatakan lulus, alhamdulillah lulus. Tapi kalau ijazah nggak punya, ini satu yang itu ceritanya sama Pak Sobar. Alhamdulillah 2008 saya pertama ngabdi dulu di Darul Muni, kemudian membantu pesantren yang lain.
2008 pulang ke sini. Kalau Pak Kiai Sobari mungkin sudah tahu persis ya, karena sebelum saya ke Dorman juga mungkin sering ke sini. Juga kiai-kiai yang lain sesepuh di Dorman. Jadi ini Al-Musyarakah ini sebenarnya Pak Kiai sudah ada dari 1830. Oleh Tubagus Abdul Umar Syarifuddin, putranya Tubagus Syarifuddin dari Cikadian. Berlanjut, sejarahnya ada di situ, silsilahnya yang ada juga di buku riset saya tulis. Zaman almarhum abah saya, Kiai Jigar Apandi, beliau bertemu Pak Kiai Sukron di Darul Ma'arif. Mungkin tahun berapa ya? Tahun 65 mungkin, tahun 70. Darul Ma'arif sama-sama berkhidmat di NU. Iya, ini Pak Ilham. Ini Pak Ilham. Dan pesantren ini sudah tidak ada sama sekali zaman abah. Mungkin dari tahun berapa, tahun 80-an katanya sih setelah Tanjung Priok pesantren ini nggak ada. Berarti kalau dari 83 sampai 2008 berapa ya? 25 tahun. Ini memang tidak ada santri sama sekali. Jadi saya mengaku Al-Musyarakah pesantren saat itu yang bisa nggak ada santrinya kayak. Tapi alhamdulillah yang ada diwariskan itu madrasah ibtidaiyah, madrasah dinia, madrasah ibtidaiyah. Nah, waktu itu Pak Kiai nyuruh saya pulang, bapak kamu sudah tua, sono pulang temenin. Gitu. Nah, untungnya saya nurut. Soalnya 3 bulan dari itu Pak Kiai kan datang ke sini ya sama Pak Kiai. Kalau saya nggak nurut, mungkin dicariin aja. Kamu pulang, bapak kamu sudah tua. Temenin bapaknya. Ya 2008 di sini merintis pesantren. 3 bulan kemudian Pak Kiai ke Cianjur dan tinggal di sini. Oh, ini belum jadi begini. Ini kayaknya masih bilik semua. Masih bilik semua. Untung sayanya ada di sini dan waktu itu ada santri berapa ya? 12 orang ya. 12 orang yang saya hari ini angkatan pertama dan semuanya sudah mengabdi, sudah berkeluarga. 2008 berlanjut, saya masih bujangan. Gus Pais ke sini, Gus Ceramah ke sini. Ya, nanyain istri saya yang mana belum diberi istri ya. Termasuk istrinya Gus Parut dan ngabdi di sini ya. Ngabdi di sini. Gus Parut hampir 2 minggu sekali ke sini. Saya kaget sekali. Oh, kenapa ya kata saya tuh. Gus Ridho nelpon lagi itu nitip. Ini siapa yang dititipin di sini? Oh ternyata calon istrinya Gus Parut. Hampir 2 minggu sekali ke sini. Gus Parut sama Ustaz Holili. Ya alhamdulillah saya nikah 2010 Desember. Santri sudah ada 150-an Pak. Ini saya masih bujangan. Karena kan Pak Kiai ngomel-ngomel, kamu masih bujangan punya santri gitu. Dari pertama saya meminta pengabdian ke rumah. Itu ada ustazah, ada ustaz. Ya mungkin ustazah yang di sini itulah yang menyambungkannya gitu. Istri saya ngabdinya di Maluku, di Maluku di Tua. Pulang dari sana karena diperkenalkan sama yang ada di sini, ya udah dijemput saja. Dijemput ya, alhamdulillah di mana? Bukan. Ya kalau sekarang tinggalnya di Semanang. Mertua itu aslinya di Petamburan. Ya, aslinya di Petamburan. Cuman digusur, tinggal di Semanang dekat Darussaada. Situ Grenlek. Ya ini. Apa ya itu? Alihya. Yang saya tahu dekatnya sih Darussaada. Darussaada di Semanang. Saat ini
Ada lembaga, kalau yang dari orang tua MI gak jadi. MI dunia, jadi saya bikin TPA. Terus langsung SMP 2008, langsung lulus kelas 3, langsung SMA. Nah sekarang SMK, ada SMP, SMA, SMK. Satu lagi ada lembaga tahfiz Quran, LTQ. Yang lulus sekalian pengabdian, sekalian tahfiz Quran. Santri semuanya mungkin 730. Alhamdulillah, seperti dari kata Pak Ustadz TB, Pak Haji Sugro memang senantiasa kesini. Amanatnya waktu itu sama saya, jangan keluar pondok 5 tahun. Memang 5 tahun itu saya nggak keluar pondok, nggak ada kenalan, nggak kenal sama siapa, nggak diundang, nggak dikenal ya saya diundang, nggak diundang. Terus kitanya juga nggak ada hasrat keluar. Gitu. Kata Pak Kiai, kalau santri kamu 100 jangan mimpi punya mobil, nanti wali murid curiga. Punten. Itu mah Pak Kiai ke saya itu mah. Saya guna ke saya itu mah. Itu kata Bin, 5 tahun jangan tinggalkan pesantren. 2008, 2013 kayaknya pas 5 tahun gitu. IKPM Cianjur bikin tabligh akbar. IKPM itu betul. Bikin tabligh akbar di alun-alun. Penceramahnya Pak Haji Sugro. Itu ya ikut juga kan? Oh di alun-alun. Penceramahnya Pak Haji Sugro. Nah di momen itu ada bupati, ada wakil itu banyak lah. Pak Kiai nitipin saya ke masyarakat Cianjur. Gitu. Ya mungkin dari situ momennya banyak yang kenal gitu kan. Apalagi waktu peresmian sama gubernur gitu ya. Saya beraniin undang gubernur datang. Ya Pak Kiai nitipin juga. Ya dari situlah mungkin dikenal sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi asli kalau saya ini barokahnya dari Sayyidina dan dari guru-guru para dewan kiai di Kedua. Kalau prestasi waktu ini tahu persis saya nggak ada prestasinya di rumah. Apalagi sama Bu Soji lah, tahu persis nggak ada prestasinya. Ya nggak bisa diharapkan. Cuman kata Pak Kiai, kalau nggak bisa belajar ya hikmah. Ya mungkin hikmah itu mendatangkan barokah. Itu punya sekilas itu dirinya Al-Mustarofah. Apa ya? Saya jadi guru gini depan. Nah ini istri saya Sundari Pratiwi, angkatan 30. Anak berapa nih? Ini yang kelima kayaknya. Oke. Ini kayak mau dinikahin ini. Nikah tahun berapa Ki? 2010 ini. 2010. Jadi berarti berapa? 11 tahun ya. 5. Hitungannya 201 lah. Alhamdulillah berkah. Targetnya 9 katanya. Anak 9 dari 1 nggak apa-apa. siap. Yang pertama baru 10 tahun sih. Di pesantren juga di Bandung, pesantren tahfiz Quran perempuan. Yang kedua saya titipkan di Kiai Marwah. Pas 3 SD. Iya. Yang ketiga kebetulan istri bikin PAUD di Semarang. Itu sama neneknya. PAUD. Jadi yang ada itu yang keempat dan yang ini. Nah, kebetulan orang tua kami meninggal
Bapak itu waktu setelah haflatul wada angkatan 4. Ya, berarti udah 7 tahun dan baru kemarin haul. Nah, mudah-mudahan kunjungan hari ini ada barokahnya, visualnya khusus yang pertama. Waktu bikin asrama Wali Songo masih agak unik. Sebelum selesai ternyata ibu saya juga meninggal. Nah, kemarin itu pas 100 hari. Jadi berarti hati-hati pada ini. Para kiai dan bunda yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi saya bersyukur dianggap alumni teman dan masih dianggap santri oleh guru-guru saya. Kunjungan ini karunia yang besar bagi kami. Jadi kalau saya cerita ke santri saya alumni Romantul, itu nggak bohong, ada legitimasinya gitu lah. Ada legitimasinya. Harapan saya sama istri ya sehat walafiat, bisa ikut terus aktivitas dan kegiatan di Al-Dara. Ini saya perintahkan istri saya masuk grup Al-Dara lagi. Biarpun setiap hari 1000 SMS saya WA-nya. Tapi ada manfaatnya waktu ikutan ID ya. Saya nyari bilik hias, nyari di ID ada, ternyata di Umpin, harus ke Umpin untuk bikin villa Wali Songo itu. Bukan villa sebenarnya, asrama. Biar keren disebut villa. Jadi ada manfaatnya. Dan juga alumni-alumni yang lain yang punya potensi ya dalam hal sama istri saya mungkin bisnisnya ya sounding lah, gabung. Alhamdulillah. Harapan selanjutnya mudah-mudahan kalau ada kunjungan ke Cianjur, personal, keluarga, betul silakan. Gerbang itu memang ada gerbangnya tapi nggak pernah dikunci. Ada yang jaga, insya Allah 24 jam. Tapi mohon maaf ini juga termasuk jalan masyarakat. Kadang-kadang kalau lagi acara gini ada yang lewat. Cuman insya Allah sudah terkondisikan. Jadi kalau para kiai senior-senior mampir, apa lewat mau ke Sukabumi pasti lewat Al-Musarofah. Pribadi, keluarga, atur nuhun bisa singgah di Al-Musarofah. Mungkin mau nginap saya siapkan tempatnya. Insya Allah dan doanya mudah-mudahan Al-Musarofah semakin berkembang. Keberkahan dari guru-guru saya itu yang saya minta, khususnya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Demikian sekilas prolog dan sambutan kalimat takdim ahlan wa sahlan wa marhaban di Al-Musarofah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Endang Sobari beserta keluarga bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji dan Duli JK Al-Mukarramun, para kiai, para ulama, para ibu-ibu yang kami cintai dan kami muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Barakah Al-Islamiyah amat sangat berterima kasih ya, dan sekaligus kami sangat bersyukur bisa ketemu dengan alumnus baik dari yang pertama, kedua, dan seterusnya. Dan ini merupakan satu kemuliaan buat saya karena selama ini memang saya jarang mengikuti hal ini, tapi setelah kami sembuh dari penyakit, alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan di negara. Mudah-mudahan berlanjut ya. Dan juga pada kesempatan di pagi hari ini mudah-mudahan dengan kedatangan sahib-sahib kami semuanya dan para alumni akan selalu menambah mahabbah kita, menambah kecintaan kita antar alumni ya, baik dari yang pertama dan seterusnya. Dan juga mudah-mudahan dengan kita banyak silaturahmi akan memperbanyak dan memperpanjang usia kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan dengan silaturahmi yang kita jalin selama ini akan selalu membawa keberkahan dan kenikmatan pada kita semuanya. Untuk khusus kita bisa berbagi ya, berbagi cerita dan sebagainya
Dan dulu memang kami dan angkatan kedua ya, jumlahnya hanya sekitar terakhir itu saya kelas 6 ada 12. Jadi 7 laki-laki, 5 perempuan. Nah, ini Ustaz Dimyati termasuk beliau angkatan yang kedua. Dan ada lagi dari Bekasi Ustaz Asyidi, kalau beliau juga berhalangan hadir, kondisi tubuh mereka sangat sakit. Juga insya Allah nanti mudah-mudahan dalam pertemuan Maulid kita bisa ketemu dengan sama-sama ya. Dan juga memang dari wanitanya memang juga maklum mungkin karena kesibukan di rumah tangganya, jadi mereka belum bisa datang dan bisa bersama dengan kita. Tentunya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ya semuanya ya alumni dari pertama dan seterusnya bisa ketemu dengan semacam ini dan akan menambah rasa kecintaan kita bersama. Barangkali itu yang kami informasikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan pada hari Selasa tanggal 12 Februari bisa hadir dengan kami di Pondok Pesantren Al-Barokah. Tapi ini datangnya di masjid karena kita ada 2 tempat, satu di masjid dan itu lagi di tanah sawah. Oleh karena yang di pesantren itu tanah sawah, lalu sekali ini soal tanah darat di masjid, kita masjid ada lokasinya sedikit nggak banyak. Mohon doa mudah-mudahan nanti yang ada yang aktif bisa berkembang dengan baik dan bisa maju dengan beliau bisa terbagian dalam mudah-mudahan pesantren Al-Barokah. Santrinya banyak, amin. Santrinya mudah-mudahan juga yang soleh dan salehah dapat meneruskan perjuangan para guru-guru kita. Itulah terima kasih lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama kami atas nama rombongan dari Jakarta mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kiai Acep Sirul Bait beserta Ibu Nyai Sundari. Begitu banyak nikmat yang kami terima selama di jamu di sini dari kemarin waktu survei sampai hari ini ya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami akan menyerahkan sedikit kenang-kenangan untuk Ibu Nyai dari kami rombongan dari Jakarta. Semoga Ibu Nyai berkenan menerimanya. Jangan dilihat dari ya, silakan. Biar kenal ini ayo. Jangan tahu terus. Ini Divya alumni 11 silakan. Ya, 1, 2, kayak di tengah kayak. Seneng dong kayak di. 1, 2, 3. Ya. Kayak bebas, kayak bebas. Saya hanya itu aja yang mewakili dari ibu-ibunya semuanya deh. Pokoknya terima kasih banyak. Semoga di lain waktu kita masih bisa datang lagi ke sini dengan segala keberkahannya dan dapat terima dengan sebaik-baiknya. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, para kiai, para asatid, bil khusus Sahibul Bait, kiai muda, kiai panggilannya Kiai Asep ya? Acep. Namanya Kiai Abdul Wahid Al-Quds. Dan para jamaah Al-Dara yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, boleh nggak kalau saya mohon keikhlasan semuanya, Bapak Ibu jamaah Al-Dara, untuk membacakan suratul Fatihah khusus untuk beliau almarhum Kiai Haji Wildan Afandi. Nanti baru saya cerita kenapa saya ingin menghadiahkan Fatihah secara khusus. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Saya sebetulnya kenal baik sama almarhum. Walaupun mungkin jarang ketemu. Tapi kira-kira tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 lah mungkin ya. Ya, saya beberapa kali ketemu beliau. Beliau ini luar biasa sekali. Jaringannya juga luar biasa. Anggota DPR RI insya Allah banyak yang kenal beliau. Terutama dari PNU ya, dulu PNU. Karena PNU punya 4 anggota DPR RI, 1 MPR RI. Nah, disitulah saya sering ketemu beliau itu. Saya secara pribadi dan mungkin juga mewakili yang lain-lain, terutama yang senior-senior itu. Kok nggak tahu pengen sekali gitu. Syekhuna itu ada di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Apakah beliau sebagai mustasyar? Apakah sebagai Rois Syuriah? Tapi beliau ada di dalam jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena hemat saya, tidak ada satu orang pun yang meragukan ke-NU-an beliau. Apalagi beliau pernah menjabat ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama itu 3 periode. Nyaris 3 periode. Jadi tidak ada yang meragukan ke-NU-an beliau. Yang kedua, tidak ada yang meragukan keilmuan beliau. Siapa yang meragukan keilmuan beliau? Tidak ada. Karena itu sangat layak, sangat pantas kalau beliau ada di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dari segi senioritas, beliau hanya selisih 2 atau 3 tahun dengan Ki Ma'ruf Amin ya. Lebih sepuh Pak Kiai ya? 2 tahun, Masya Allah. Jadi dari semua kualifikasi tidak ada yang meragukan. Dari segi ketokohannya, saya kira Masya Allah ya. Dari segi ketokohannya Kiai Syukron Ma'amud, tidak ada yang meragukan. Mulai dari tahun 70-an berdakwah kemana-mana, hampir di seluruh pelosok Nusantara ini beliau jelajah untuk berdakwah. Tidak ada juga yang meragukan. Karena itu, Masya Allah, sangat wajar lah kalau kita ini sebagai santrinya pengen beliau berada di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian, kenapa kita berharap begitu? Alumni Darul Rahman ya, sampai saat ini mungkin sudah lebih dari 10.000 ya, lebih dari 10.000, dan banyak di antara mereka itu yang sudah berkiprah juga di NU, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat cabang. Banyak di antara mereka juga yang sudah berkiprah di Banum-Banum dan lembaga-lembaga NU. Kalau Syekhuna berada di jajaran pengurus besar, Masya Allah, betapa bangganya kita ini, betapa semakin semangatnya kita ini yang berada di wilayah, berada di cabang-cabang, berada di Banum, dan berada di lembaga-lembaga. Semacam ada ikatan emosional yang luar biasa. Selain tentu kita berharap bahwa beliau akan mewarnai kiprah, langkah, kebijakan dari Nahdlatul Ulama itu sendiri, dari pengurus besar itu sendiri. Itu. Karena itu ini saya kira mumpung ada senior-senior ini, ada Ki Daman, Bang Syarif, ada
Ustaz-ustaz dari Ustaz Fauzi, kitab tafsir ada. Kalau antum semua sepemikiran dengan saya, lalu gimana kira-kira caranya ini supaya ini bisa terwujud gitu loh. Strateginya gimana, langkahnya seperti apa, monggo. Kalau mungkin tidak pas di forum sekarang ini, ya mungkin perlu kita bikin forum khusus untuk itu. Kita entah 10 orang, 20 orang untuk membicarakan itu. Dan insya Allah kalau beliau diminta, beliau insya Allah bersedia menurut saya. Tapi kalau beliau yang katakanlah mengambil inisiatif, mengambil prakarsa untuk itu, saya kira kok tidak mungkin. Ya, harus dari kita. Kalau beliau tidak mungkin, terus bilang bahwa beliau mau maju, nggak mungkin. Tapi kita sebagai anak-anaknya, sebagai santri-santrinya ini yang harus mengambil prakarsa, yang harus mengambil inisiatif. Saya kira itu